Jamaah sekalian, ma'asyiral shaimin was shaimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmatnya, tapi tentunya spesial nikmat hidayah serta taufiknya. Karena itu memang murni hanya milik Allah. Bahkan Rasulullah sekalipun tidak berhak untuk memberi hidayah kepada siapapun yang disukai. Kita syukuri, semoga hidayah ini semakin kuat, semakin mendalam, dan tidak pernah berkurang sampai nanti kita menghadap Allah dalam keadaan dinaungi hidayahnya, insyaallah. Jamaah sekalian, tema kita pada kesempatan kali ini adalah mempertahankan sibghah dengan bulan Ramadan. Tema ini berangkat dari kajian terakhir kita bulan yang lalu, surat Al-Baqarah ayat 138, bicara tentang sibghah. Yang bunyinya sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, dan siapa lagi yang lebih baik sibghahnya daripada sibghah Allah. Terus Allah mengatakan wa nahnu, atas nama umat Islam, lahu, kepada Allah, abidun, adalah orang-orang yang beribadah kepadanya. Sudah dijelaskan di bulan yang lalu bahwa sibghah itu artinya adalah celupan. Celupan dalam konteks proses pembuatan tekstil tenun, di mana dalam proses itu yang cukup menentukan kualitas tenun adalah proses pencelupan, perendaman dengan senyawa kimia lah, air yang dijadikan sebagai media kimiawisasinya, dan itu sangat menentukan kualitas tenunnya. Sehingga Allah menganalogikan ajaran Islam dengan segala macam dimensinya itu jadi sebuah proses pewarnaan dan pencelupan sehingga lahir SDM. Jadi delivery message-nya, pesan yang Allah kirimkan adalah bahwa orang Islam yang ditarbiyah dengan nilai-nilai Islam itu seharusnya menjadi SDM yang unggul, berbasiskan nilai-nilai Islam. Dan tidak ada yang boleh, tidak diizinkan kok orang muslim kok tampilnya buruk, nggak boleh. Jadi kalau ada orang Islam punya masalah, gagal dalam kualifikasi kebaikan, maka disebutlah proyeknya itu gagal. Karena orang Islam itu identik dengan kebaikan. Di dalam surat An-Nahl kalau nggak salah 30, Allah memberikan bayangan, gambaran tentang kondisi objektif umat Islam. Wa idza qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Yang artinya, kalau ditanyakan kepada orang-orang bertakwa, sebetulnya siapa sih yang Allah turunkan? Jawaban standarnya kebaikan. Jadi orang bertakwa itu ekuivalen dengan kebaikan. Begitu ada orang berstatus takwa tapi berperan buruk, maka itu pengkhianatan. Status yang tidak disusul dengan peran. Disitulah akhirnya ada istilah pendusta agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, karena agamanya artificial, imitatif. Ngakunya muslim tapi bukan orang baik. Jamaah sekalian, jazakumullah. Jadi sebelum kita lanjutkan penjelasan ini,
kita akan jelaskan terlebih dahulu nuansa kondisi subjektif ketika ayat ini turun. Ayat ini turun dipastikan akhir-akhir tahun pertama dari hijrah. Sebelum pindah kiblat lah kira-kira, di mana suasana kebatinan, suasana Madinah itu lagi puncak-puncaknya clash of civilization. Terjadi gesekan, terjadi persaingan yang lama-lama nggak sehat, udah saling panas gitu ya, antara kelompok-kelompok. Karena Madinah itu pluralistik, sangat pluralistik. Pada saat ayat ini turun, dibarengi dengan ayat-ayat konflik atau clash Islam dan Yahudi pada utamanya, itu memang petanya begini, anatomi Madinah begini. Jadi penduduk Madinah itu ya kurang lebih 10.000. Muhajirin dan Ansor itu pada saat hijrah itu, karena Arab tuh nggak hobi statistik ya, kita kita terka-terka aja. Muhajirin itu rombongan hijrah itu kurang lebih 200. Ansor itu basis intinya 75 orang. Katakanlah 75 itu kita kalikan 10. Derivatnya itu 750. Jadi total belum sampai 1.000 umat Islam. Yahudi ada 21 klan berkerumun di 3 perkampungan berbenteng, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada orang Nasrani tapi nggak terlalu banyak. Rata-rata kalau orang Nasrani itu biasanya migran dari Yaman. Entah apa, tapi yang jelas ada salah satu kabilah namanya Bani Ghassan itu Nasrani. Bahkan di situ ada sekte Nasrani penyembah Maryam namanya Maryamiyin. Selebihnya orang-orang musyrik. Orang munafik belum ada, karena orang munafik itu nanti mulai ada setelah perang Badar. Karena orang munafik itu pragmatis, jadi belum ada arahan pragmatisme. Nah, selebihnya orang musyrik. Nah, jamaah sekalian, tentunya ada tabrakan-tabrakan kepentingan, atau istilah dalam agama namanya baghyan bainahum. Yahudi punya kepentingan, ancaman juga buat yang lain. Orang Islam punya kepentingan dan juga dianggap ancaman buat yang lain, dan seterusnya. Dari situlah maka Allah menginginkan umat Islam itu punya warna, dan warna itu harus unik. Seperti juga kain, hasil proses pensibghohan itu adalah kualitas warna, baik kecemerlangannya atau kekuatan warna itu tidak mudah luntur. Jadi ketika Allah menyebut sibghah, setidak-tidaknya kita orang muslim itu punya warna dan jangan luntur di tengah perbedaan. Karena perbedaan itu menggoda untuk luntur, menggoda untuk kehilangan kepercayaan diri, mulai ragu terhadap ajarannya sendiri, mulai ragu terhadap Quran, mulai ragu terhadap sunnah, karena gesekan-gesekan Yahudi, gesekan-gesekan Nasrani yang kebetulan mungkin lebih kaya. Karena memang dominasi ekonomi Madinah itu nyaris 100% itu di tangan Yahudi. Jadi pemilik pasar, produksi, investasi, keuangan, produksi senjata, pertanian, itu total didominasi oleh Yahudi. Ekspornya Yahudi, impornya Yahudi. Jadi memang luar biasa kekuasaannya. Kekuasaannya luar biasa. Jadi dominasi ekonomi Yahudi. Cuman alhamdulillahnya dominasi politik itu Rasulullah. Jadi politik itu tetap yang lebih menentukan. Kecuali politik yang lemah yang kemudian bisa dikalahkan oleh kepentingan ekonomi. Alhamdulillah Rasulullah dan para sahabat semiskin apapun komitmen dan konsisten dengan ajaran Islam. Rayuannya luar biasa. Keinginan Yahudi agar umat Islam murtad lagi, keinginan orang Nasrani agar umat Islam murtad lagi itu kuat sekali. Nah, apa hubungannya dengan Ramadan? Nah, ini Ramadan. Ramadan saya akan jadikan tema sebagai media menguatkan
sibghah. Saya terinspirasi oleh sebuah riset yang diadakan di New York University. Riset itu dipimpin oleh seorang profesor namanya John Bach. Nanti lahir satu teori namanya Bach-Holloway Theory. Risetnya ceritanya begini. Dia ahli psikologi, ahli kepribadian gitu ya. Dia mengangkat atau memilih 40 orang sebagai relawan riset. Dibagi dua, 20 kelompok A, 20 kelompok B. Masing-masing dikarantina di satu tempat. Ya, relawan ini. Yang kelompok A itu suruh mengucapkan kalimat yang baik-baik, yang menyenangkan, yang optimis gitu ya. Terus pokoknya begitu bangun terus ngulang-ngulang kata-kata yang baik-baik. Sebenarnya kelompok B dikarantina dan khusus untuk mengulang kata-kata yang buruk-buruk. Nah, sudah 30 hari mereka dikarantina. Setelah 30 hari mereka disuruh lewat di sebuah koridor yang kayak koridor yang kanan kiri itu cermin. Tapi cermin yang sebelah, yang kalau dari sebelah itu bus pandang kayak ruang interogasi lah. Terus banyak CCTV. Di luar cermin diundanglah beberapa orang analis yang terutama yang jago membaca mikro ekspresi. Nah, suruh memilih orang lewat 1, 2, 3 gitu. Terus suruh menyimpulkan ini kelompok A atau kelompok B. Setelah dikasih preview. 95% akurat. Jadi yang kelompok A yang dirutinkan sebulan mengucapkan kalimat-kalimat baik itu wajahnya cerah, glowing, optimis, happy gitu. Sebenarnya mengucapkan kalimat-kalimat buruk sebaliknya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi kenapa kok 30 hari gitu, sebulan? Dan ini menjadi teori kita dikarantina oleh Allah seharusnya selama Ramadan ini untuk fokus beribadah kepada Allah dalam bentuk kata-kata yang banyak sekali. Baik tilawah, sholat itu kan penuh dengan kata-kata, full color, kegiatan ini. Ini sebetulnya proses pensibuhan yang luar biasa. Jadi kita sekarang berada pada suasana seperti itu. Tilawah kita yang biasanya belum tentu sebulan khatam, kita bisa khatam 5 kali gitu kan. Kita juga banyak ibadah. Saya yakin itu akan melahirkan satu hal yang kalau terminologi Al-Quran disebut asari sujud. Ada asarus sujud. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ada simat. Kan manusia itu kesan pertama itu simat. Simat itu ciri-ciri khas yang sekilas kita ketemu langsung ada kesan. Suluk itu perilaku. Salah satu simatnya itu adalah asarus sujud. Tentunya pasti salah kalau kita menyebut asarus sujud itu cemong yang di jidat, karena fi wujuhihim, di wajahnya, di ekspresi wajah. Simahum fi, ya kita tidak menafikan juga bahwa jidat yang orang sering sujud itu pasti lebih gelap. Ada yang titiknya lebar, yang kecil, terserah pola sujudnya. Kalau yang pola sujudnya agak panjang itu agak lebih butuh 1 meter gitu, biasanya asar sujud cepet jadi gitu. Asar sujud physically. Tapi mustahil Islam mengkalkulasi orang dari hal-hal yang materialis seperti itu. Walaupun itu bagian yang bisa jadi ya dan bisa jadi ya benar. Asar sujud itu tercipta. Jadi sujud itu ada asar di wajah. Nah, Ramadan ini sekarang luar biasa. Pasti akan ada asar di akhlaknya, asar di komitmennya. Kalau dia politisi, ada asar di politiknya, jejak-jejak politiknya. Karena Al-Quran itu
memberikan jejak. Seperti yang Allah katakan, inna nasyiatal laili asyaddu wat'an. Wat'an itu jejak kaki istilahnya kalau bahasa letterlux ya. Jadi alkohol itu melahirkan jejak dalam diri kita. Nah tentunya jejak-jejak itu adalah kalau dia dipertahankan, maka betul-betul akan melahirkan jejak-jejak budaya, jejak-jejak pemikiran, jejak-jejak politik, jejak-jejak kegiatan sosial dan seterusnya. Asyaddu wat'an wa aqwa mukila. Jadi kata-kata yang kuat itu akan melahirkan jejak. Ya, diskusinya adalah kemudian bagaimana mempertahankannya gitu loh. Bagaimana survive? Kalau sekarang mungkin agenda kita adalah survival ini, sebuah yang bertahan. Syukur bisa leading, unggul dan orang terpesona gitu. Terus orang akhirnya nurut sama kita. Tapi tidak-tidaknya kita harus diskusikan juga bagaimana mempertahankan sibgoh ini. Asumsinya Ramadan itu bagus karena Allah hanya akan memberikan kebaikan kalau kita doing the best. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Jadi begitu kita puasanya benar, pasti akan ada kebaikan-kebaikan. Karena tidak ada ajaran Islam yang tidak melahirkan kebaikan. Tak ada satupun ajaran Islam yang tidak memiliki benefit, entah benefit psikologis, spiritual benefit, psikologis benefit, bahkan economic benefit, power benefit, itu pasti ada. Islam pasti begitu. Makanya Rasulullah menggaransikan puasalah agar kamu sehat. Ya nggak mungkin sehat kalau puasanya dikerjakan dengan sembarangan. Pokoknya buka puasanya orang balas dendam, ya itu nggak baik. Puasa yang baik nggak begitu kan. Nah jamaah sekalian, disitulah maka mari kita diskusikan lanjutannya adalah bahwa asumsinya Ramadan kita itu melahirkan simat, sibgoh, suluk, melahirkan keunggulan SDM. Maka bagaimana mempertahankannya? Itu PR kita. Satu hal yang tidak bisa kita tolak, bahwa dunia ini heterogen, pluralistik. Kita mempercayai sesuatu, tidak semua orang bisa sama dengan kita. Perbedaan dari karakter peradaban ini. Perbedaan ini karakter peradaban ini. Kita percaya setengah mati, mati-matian, orang lain bencinya bukan main. Kita ingin membangun, sebelah kita ingin merobohkan. Yang berbeda dengan kita itu bukan hanya menjadi pesaing, menjadi ancaman. Dan disinilah diskusinya Rasulullah adalah suri toladan kita. Bagaimana mempertahankan sibgoh. Itu serius sekali Rasulullah. Semua pendekatan dilakukan. Bahkan pakai pendekatan baiat Aqobah 1, baiat Aqobah 2. Pakai pendekatan baiat, sumpah setia. Supaya warna Islam itu tidak luntur di tengah perbedaan. Karena ente ingin Islam itu alhamdulillah agama yang komprehensif. Ada politik Islam, ada ekonomi Islam, gitu kan? Ada budaya Islam, ada keluarga muslim. Di luar gak ada. Kita gak pernah dengar punya ekonomi Hindu, politik Hindu. Kita gak pernah mendengar kayak gitu. Terus kita bergaul dengan mereka, kita gak tahan dengan gangguannya, rayuannya, mungkin ancamannya, janji-janji manisnya. Akhirnya mereka ada yang ngajak kita, yuk biar kita semangatnya sama, kita kompak meninggalkan agama yuk. Kan gitu aja. Itulah yang disebut dengan aliran liberal, yaitu agama nggak boleh mendominasi kehidupan kebersamaan yang mereka bikin itu. Atau sebagian kita laksanakan, sebagian enggak yuk, gitu kan. Jadilah sekuler. Atau yuk kita semua benarin aja deh, nggak usah dibeda-bedain, semua sepakat. Sekaligus liberal. Orang pluralis itu pasti liberal. Orang liberal belum tentu pluralis, tapi kalau orang pluralis pasti liberal. Karena sepakat mencampakkan agamanya. Nah itu kan ada. Nah, godaan-godaan seperti itu pasti ada. Sejak kapan? Sejak zaman dulu, sejak zaman iblis juga sudah ada. Nabi Adam pengen komitmen digoda dengan bahasa-bahasa rayuan yang luar biasa. Zaman Nabi apalagi?
Sekarang sampai kapanpun jangan berharap bahwa dakwah iblis ini berhenti. Bahkan dipastikan oleh Allah lewat surat As-Saba ayat 20, iblis itu berhasil membuat orang liberal. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Dan ternyata telah dibenarkan, telah terrealisasi mimpi iblis, sehingga iblis diikuti oleh mayoritas orang, kecuali kelompok kecil dari orang-orang beriman. Jadi iblis itu sukses, jangan salah. Iblis itu sebenarnya percaya sama Allah, tapi nggak mau taat. Berapa persen kira-kira di Indonesia itu, mohon maaf kalau kita ukur dari sisi liberal dan sekuler, yang memenangkan partai-partai liberal dan sekuler itu orang Islam statusnya loh. Artinya iblis berhak, lo percaya sama Allah percaya aja, tapi nggak usah taat, malah suudzon sama Allah kan. Sebenarnya Nabi Adam, kamu tuh dilarang makan pohon ini supaya kau nggak abadi, supaya kau nggak berkuasa. Allah itu nggak mau ada pesaing. Percaya. Iblis berhasil di awal, walaupun Nabi Adam dapat kesempatan tobat, dan di akhir peradaban manusia itu iblisiun rata-rata, yaitu sampai dalam surat Yusuf Allah mengatakan, wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum bihi musyrikun. Banyak sekali orang beriman kepada Allah, tapi mayoritas disertai dengan pemberhalaan, musyrik. Sekarang kan angka-angka jadi berhala, karena kebenaran yang harus diikuti dan yang harus ditolak itu voting, berarti berhalanya nama angka. Ini halal haram nih, voting. Ini ma'ruf atau mungkar nih, voting. Ini boleh atau enggak nih, voting, sounding. Berarti angka sudah jadi berhala. Iblis juga kan. Artinya harus hati-hati. Di ruangan yang seperti itu mempertahankan sibghah menjadi tidak mudah. Disitulah jamaah rahimakumullah, katakanlah sibghah kita sibghah orang bertakwa, dan kita optimis dan bersyukur kepada Allah. Tapi apakah bisa kita pertahankan ketakwaan kita ini kalau kita tidak bisa berkonsolidasi sesama orang bertakwa? Nggak bisa. Rasulullah minoritas tapi solid, leading. Hari ini umat Islam mayoritas nggak solid, losing. Yahudi kan cuman 14,5 juta statistiknya. Umat Islam hari ini itu sudah 1,9 miliaran, hampir 2 miliar. Aku kalah. Berarti yang 14,5 juta itu solid, yang hampir 2 miliar itu ego sektoral masing-masing. Nah, disinilah kita ingin mempertahankan keimanan dengan fakta-fakta real sejarah, bahwa orang-orang yang bertakwa itu harus berkonsolidasi, baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Ya, ini PR kita. Ini nggak apa-apa, ini wacana atau pengetahuan, tapi supaya membuat kita tidak salah menentukan langkah-langkah ke depan, supaya kita tidak gampang dibohongin. Walaupun orang baik kalau gampang dibohongin kan percuma aja. Wow, banyak masjid yang jangan bahas politik Ustaz. Lah, Rasulullah itu sukses karena dominasi politik kok. Tiba-tiba umat Islam nggak boleh bahas politik, ngawur kan ya? Rasulullah kalau nggak mampu mengkonsolidasi politik, nggak ada artinya hijrah, sama sekali nggak ada artinya. Nah, makanya perintah bertakwa itu tidak tujuan akhir. Dia terminal aja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terminal. Lanjutannya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Orang-orang bertakwa, hai orang-orang yang sudah merasa hidupnya Islami, bersatulah, konsolidasilah kalian dengan tali Allah.
Jami'an, nggak boleh ada pengecualian. Selama ingin taat kepada Allah dan Rasulnya harus rela bersatu. Dan bersatu dalam konteks perbedaan ini justru kita paling membutuhkan jargon atau slogan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dengan motif taat kepada Allah dan Rasulullah itu jauh lebih dibutuhkan ketimbang yang lain-lain. Kita kan sekarang kan nggak sanggup mentunggal ikakan ingin taat kepada Allah dan Rasulnya hanya gara-gara faktor kebinekaan yang nggak terlalu serius. Jadi mulai sekarang gini loh, sudahlah konsolidasi. Pertama, satu masjid solid, dan nggak akan solid kalau kita tidak saling memaklumi perbedaan. Tidak akan pernah solid kalau semua pihak ingin memaksakan pendapatnya ekosektoral, nggak mungkin. Kan di Indonesia minimal ada dua madhab fikih, madhab Hambali sama Syafi'i. Bisa ketahuan deh, madhab Hambali itu tasyahud akhirnya tidak tawaruk, itu Hambali. Dan biasanya yang bawa lulusan Saudi, karena Saudi madhabnya Hambali. Sementara kita madhabnya Syafi'i yang kalau duduk tasyahud akhir itu tawaruk, deprok gitu. Kalau yang satu kan enggak ya, iftiros namanya. Itu kan perbedaan yang sebetulnya nggak usah jadikan sebagai identitas eksklusif. Karena itu kalau di studi ya cuman beda madhab, bukan beda akidah. Jangan diperlakukan seperti beda akidah. Atau kunut dan tidak kunut, itu beda madhab. Fikih bukan akidah, bukan benar dan salah. Dua-duanya benar. Dua-duanya beda gitu loh. Itu perbedaan ikhtilaf yang tanawwu, perbedaan tapi sifatnya adalah perbedaan yang sifatnya keberagaman gitu. Gak boleh dijadikan perbedaan akidah langsung bikin pagar tinggi-tinggi. Gitu. Zikir jahar jangan zikir sir. Itu juga gak boleh jadi masalah. Itu masjid. Nanti lama-lama antar masjid, antar madhab, antar masjid, antar ormas, antar sospol, kita mulai jargonkan. Kalau dulu kita bikin hashtag ya, Bhinneka Tunggal Ika, beda madhab, satu agama, beda partai, beda ormas, tapi satu apa? Kalau kita mau copy paste kebinekaan kita itu apa sih? Madhab, guru, ormas, orsospol, hilangkan semua. Selama masih ingin taat kepada Allah dan Rasulnya, mau Asy'ariyah mau Salafiyah, dua-duanya ahlu sunnah. Saya berani disumpah bahwa itu adalah dua-duanya ahlu sunnah. Kita tidak boleh meng-apple to apple-kan antara Asy'ariyah dan Salafiyah, nggak boleh. Ente menilai Imam Ghazali itu pahlawan besar untuk zamannya, nggak ada duanya. Nggak ada orang yang jasanya lebih besar dari Imam Ghazali dalam mengembalikan kaum sufi dari murni hakikat kepada paduan syariat. Nggak ada. Sufinya Imam Ghazali adalah sufi yang berbasiskan syariat. Dulu orang lagi tergila-gila ilmu hakikat. Gitu loh. Sampai beliau digelari Muhyiddin. Mujahid-mujahid yang ikut jihad dengan Salahuddin Ayyubi itu rata-rata hampir 100% itu cucu muridnya Imam Ghazali, generasi keduanya. Orang-orang Asy'ariyah semua. Asy'ariyah itu jasanya, Abu Hasan itu jasanya besar sekali untuk zaman itu. Karena orang lagi kecanduan Mu'tazilah, karena pernah jadi asas tunggalnya Baghdad 3 periode kekhilafahan. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara karena mempertahankan itu. Tapi untuk bikin terapi supaya orang lepas dari Mu'tazil dengan teori ilmu kalam yang dikembangkan Abu Hasan al-Asy'ari. Kayak gitu-gitu loh. Harus clear, jangan saya ngeliat di YouTube itu ada yang menghina habis-habisan Imam Ghazali, ada yang menyanjung habis-habisan Imam
Ghazali, proporsional aja. Kan gitu ya. Yang paling sering jadi konflik kan, Imam Ghazali itu, waduh itu luar biasa. Belum ada manusia ini yang di seluruh ulama yang bisa bicara tentang hati manusia melebihi Imam Ghazali, gak ada. Jangan di apple-to-apple-kan dengan kondisi yang berbeda. Asy'ariyah itu bid'ah itu gitu. Ya, Salafiyah juga bid'ah kalau dari sisi bahwa pada zaman Nabi dan sahabat belum ada. Coba Umar bin Khattab ini bangunin, sebutkan macam-macam tauhid, ya nggak bisa, belum ada. Nah, sementara jangan arogan lagi. Karena kita ketemukan, Masya Allah saya sedih, saya keliling dari masjid ke masjid, lihat YouTube bahwa umat Islam itu belum menyadari bahwa kebinekaan ini bisa disatukan di bawah naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang jago bikin hashtag, bikin deh mulai sekarang apa? Kesatuan itu yang artinya adalah satu Tuhan Allah, satu keluarga Nabi Adam, satu tanah air bumi, kan gitu ya, satu agama, kan kita enak. Jamaah sekalian semua. Jadi kita harus konsolidasi vertikal sampai kayak apa? Sampai umat Islam itu terstruktur. Sebelum terstruktur kita belum masuk ke terminal kedua. Karena Rasulullah menginginkan umat Islam itu bersatu seperti struktur, kal bunyan, kal jasadil wahid, kal mir'ah. Seperti satu bangunan, struktur. Seperti kal jasadil wahid, saling empati, saling peduli. Jangan sesama muslim membenci. Ruhama bainahum. Tapi kebanyakan justru malah sama orang non-Islam mudah sekali saling kasih sayang, sesama muslim hal-hal kecil dibesar-besarkan jadi saling membenci. Ini nggak boleh juga. Ini ada manusia kayak gitu. Kita kan bingung. Padahal berapa kali Al-Quran mengatakan, kadang asyidda ala kufar hama ibarum, atau ada lagi aizzatin adilatin alal mu'minin, kan gitu ya. Ada beberapa ayat yang seharusnya kan kita pegang Al-Quran itu. Nasib kita akan bisa dipertahankan dengan cara-cara kalau kita sudah terstruktur. Jadi antar masjid, antar ormas kita harus mulai konsolidasi secara vertikal. Setelah vertikal selesai, horizontal. Siapa yang nomor satunya? Tapi ya itu ya, hambatan terserius yang membuat orang susah bersatu adalah al-baghyu. Jadi selalu saja Allah mengatakan, wa makhtalafu illa min ba'di ma ja'atuhul bayyinatu baghyan bainahum. Dan selalu saja mereka berperselisih padahal setelah semua jelas, hanya karena saling punya kepentingan. Kepentingan yang tidak dikonsolidasikan berubah menjadi ancaman bagi yang lain. Saya mengalami peristiwa itu menjelang reformasi tahun 97. Para ilmuwan-ilmuwan, para tokoh Islam nasional kumpul di Cipete, di rumah almarhum Hartono Marjono. Diskusinya sepakat aklamasi pemilu tahun 99 umat Islam satu partai. Jumat Pak, ini Sabtu berikutnya bikin struktur, langsung berantem. Itu berarti bukan karena perbedaan intelektual kan, bukan karena perbedaan dialektika semantiknya, ilmunya, knowledge-nya, tapi pada punya kepentingan. Jadi kalau Anda hati-hati ya, kalau berbeda silahkan, tapi jangan karena interest, vested interest itu di akhirat susah dipertahankan, karena nggak ikhlas. Wah ini rumit ya kalau kayak gini ya. Itu gagal Pak, padahal hari Sabtu tanggal A sepakat satu partai. Sabtu sepekan berikutnya langsung tidak sepakat. Dulu ada berapa partai itu tahun 99? Partai Islam doang. Banyak banget itu. Orang Masyumi aja jadi PBB, aja jadi Masyumi juga. Ada PA semacam ya, ada PK waktu itu, terus ada P3, terus malah lahir PKB.
Sekarang wah lebih gitulah, nggak tahu. Ada kepentingan yang nyelip ya. Nah ini sebab kita musuhi lewat Ramadan ini, kita taqarrub kepada Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, ya memang kita tidak menginginkan apapun kecuali ridha Allah dan karunia-Nya. Ya tapi ini semoga nanti getok tular gitu. Tapi mulailah dengan hashtag ya. Hashtag ya. Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Entah gimana ini pasti kreator-kreatornya banyak lah. Enggak, bahaya umat Islam kalau gini terus-terusan, bahaya. Selama umat Islam gagal di terminal 2 ini, jangan berharap pada terminal 3 lagi. Selama masih ada spirit ingin menegakkan agama Allah, itu teman kita. Jangan susah beda agama, pluralis diperjuangkan begitu rupa. Pluralis antar mazhab gagal. Ini yang kita tidak boleh. Jadi kebaikan, ketakwaan itu gak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak bersatu. Sebab Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Butuh konsolidasi. Semasjid dulu di sini saya berapa kali dulu diundang forum silaturahmi masjid Sebintaro Jaya. Kalau nggak salah ada kurang lebih 34 masjid ya. Ini masih nggak nih? Oh, kan baru Sebintaro aja udah ukhuwah Islamiyah belum terlalu konkret, belum terstruktur. Kalau nggak terstruktur, mustahil terukur. Kalau nggak terukur, pasti nggak teratur. Kalau nggak terstruktur, nggak terukur, nggak teratur, pasti ujung-ujungnya hancur. Kerumunan itu gampang. Jauh sebelum hari ini, setahun 2 tahun yang lalu diskusi kita dengan para pakar, masa depan gimana? Ya nggak bisa, karena belum terstruktur, belum terukur, belum teratur. Coba lihat, gampang digerogotin dari dalam. Banyak hal yang nggak bisa dibicarakan di publik, bahwa penggerogotan dari dalam semua gerakan Islam itu luar biasa ampuh. Di jamaah rahimakumullah, jadi setelah Ramadan nanti silaturahimnya kita tingkatkan menjadi silaturahmi antar madhab, antar kelompok pengajian. Sekarang satu kelompok pengajian A kelompok B saling menegasi, di dikotomi. Wah, katanya di Bidaro ada satu masjid sunnah ya. Saya pernah dapat pertanyaan kayak gitu. Saya jawab dengan enak, semua Bintaro masjid sunnah, saya bilang gitu. Kan nggak boleh bertanya begitu ya, jangan diulangi gitu. Ustadz, katanya di Bintaro ada masjid sunnah ya. Loh, di Bintaro semua masjid sunnah, kenapa nih? Ngambek, nggak pernah mau ngaji lagi masa orang itu. Kan nggak boleh. Ini saya ambil contoh karena ini tidak boleh. Jangan ikut-ikutan orang nggak berpendidikan, mencaci maki Wahabi tanpa pendekatan yang dialogis. Nggak boleh, jangan ditiru gitu loh. Yang dicaci maki harus lebih cerdas, jangan malah balas dengan bahasa yang lebih parah lagi. Kapan umat Islam mau selesai masalah kayak gini? Kalau ini aja kita tidak selesaikan, nggak mungkin gitu. Nggak usah frustrasi kita, nggak usah frustrasi. Kan Ustaz, umat Islam nggak mungkin bersatu. Itu kan artinya adalah fakta empirik masa depan. Tapi mempersatukan umat tetap wajib. Memenangkan umat Islam tetap wajib, menghindari perpecahan tetap wajib. Oh, sahabat aja berdarah-darah berantem, ya itu fakta sejarah untuk kita ambil pelajaran, bukan pembenaran. Apa yang dihindari, apa yang prioritaskan. Kalau kita studi ya masalah sepele, skala prioritas yang beda kayak gitu. Semoga kita bisa menghindari lah. Ke depan, percuma aja kita mau buat ini, akhirnya umat Islam kalah lagi. Nah dari sinilah semoga Ramadan jadi momentum memperkuat sibgoh kita. Sibgoh itu kebenaran dan kebaikan. Dan umat Islam harus unggul. Ada 2 ayat yang bicara fastabiqul khairat. 2 ayat, catat baik-baik. Nanti dicek di rumah. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 148. Yang kedua di surat Al-Maidah ayat 48. Konteksnya sama,
dalam berbeda dengan orang di luar Islam. Bukan internal umat Islam, bahkan di luar Islam. Ente cek fastabiqul khairat di Al-Maidah itu terkait dengan hukum. Ya, perbedaan hukum. Tapi Yahudi, Nasrani, Islam. Ya, kita suruh bangga dengan syarat Islam. Tapi bangga dengan syarat Islam percuma kalau kita nggak unggul dalam kebaikan. Karena basis kompetisi kebaikan itu universal. Nggak usah kita dikotomi ini kesalehan pribadi, kesalehan sosial itu dikotomi yang menyesatkan atau salah minimal. Wah, dia orangnya rajin sholat loh, tapi korupsi ya nggak soleh, nggak usah ada saran sosial, nggak ada usah ada istilah kesalehan ini pribadi, nggak ada. Ini orang rajin sholat tapi mulutnya pedes, ya nggak soleh, nggak usah disebut kesalahan pribadi dan kesalehan sosial. Kenapa? Karena di luar sana nggak menilai wirid kamu apa, sholat kamu seperti apa, nggak ada penilaian seperti itu. Yang dinilai di luar sana jujur enggak, disiplin enggak, amanah enggak, cerdas tidak, rajin enggak, kebaikan. Maka dari itu umat Islam harus fastabiqul khairat. Percuma kita mengulang-ulang kuntum khairu ummatin kalau kita enggak unggul dalam kebaikan. Disinilah mari kita konsolidasi pasca Ramadan ya. Asumsinya sebulan ini 30 hari tambah Syawal, solid dah secara individu sebagai orang yang tersibgoh. Tapi kalau enggak segera konsolidasi, wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu, maka yang ke depan menjadi mimpi, utopi. Dari situlah maka mulailah dari Ramadan ini kita manfaatkan, yuk kita rendam diri kita sibgoh diri kita dengan tilawahnya, tadarusnya, siamnya, qiyamnya, semua kegiatannya ini di akhir Ramadan persis 30 hari seperti teorinya Profesor John Park itu kita betul-betul kembali kepada fitrah Islam yang betul-betul clear, tersibgoh dengan nilai-nilai Islam. Tinggal bagaimana kita rakit, kita assembling, kita karoseri, kita konsolidasi supaya ke depan dari rumah. Kalau enggak ya kegiatan rutin ikatan adat turun-temurun aja. Ramadan rutinitas ya dimulai dengan ulet bulu jadi kepompong, keluar ulet bulu lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Saling berdoa semoga Ramadan jadi milik kita dan kita lebur di Ramadan ini, kita tersibgoh sehingga pasca Ramadan kita benar-benar jadi orang-orang yang tersibgoh dengan nilai-nilai Islam. Ada yang bertanya sebelum ditutup? Silakan. Ya, itu perumpamaan ya. Perumpamaan itu membantu kita untuk memahami satu fakta. Tapi kalau fakta itu sudah terlalu jelas, perumpamaan tidak terlampau dibutuhkan. Ketika Rasulullah menubuatkan masa depan umat Islam dari kondisi ke kondisi, itu Rasulullah memakai standarnya itu politik. Jadi generasi terbaik adalah manhajul nubuwah, khilafah ala manhajin nubuwah. Setelah itu Malikun Adud, setelah itu Mulkiyah Jabriyah, setelah itu baru kembali kepada khilafah ala manhaj an-nubuwah. Artinya bahwa kalaupun lebah itu kita jadikan sebagai analogi terpenting lebah itu adalah soliditas, disiplin, persatuan, dan ketaatan total kembali kepada satu poros yang namanya ratunya, Ratu Lebah. Disiplinnya luar biasa, sehaus-hausnya lebah nggak mungkin dah minum comberan gitu. Kalau nggak ada madu dia milih ya nggak ngapa-ngapain gitu. Disiplinnya tinggi. Dan perasaan bertanggung jawab, memiliki, rela berkorban, nggak ada duanya. Itu memang seperti itu, seperti nahlah. Ya, silahkan aja. Tetapi tuntutan dan tuntunan kita berkonsolidasi itu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi tadi analoginya latar belakang makannya sama-sama manfaatnya. Itu dalam konteks madu iya. Tapi dalam konteks perbedaan-perbedaan yang terjadi di umat Islam di dunia ini belum pernah ada perbedaan yang bisa diselesaikan tanpa komunikasi. Makanya Allah mengatakan li ta'arufu. Jadi ikhtilaf itu harus ta'aruf. Mas sampean kunut ya? Tolong dong jelasin kenapa kunut. Nanti saya jelasin kenapa saya enggak
Kunut silaturahmi itu harusnya antara ormas. Kalau satu ormas namanya reuni, kan menyambungkan yang putus gitu loh. Jadi saya kira perbedaan-perbedaan itu harus dikomunikasikan, didiskusikan, disepakatkan. Kalau perlu nanti ada lembaga ijma, seperti di Rabitaul Alam Islam itu punya Majma' Al-Fiqhi Al-Alami. Kita harus punya lembaga ijma. Seharusnya kita harapkan MUI. Ya, tapi MUI kan sering diamputasi sana sini, itu susah juga. Tapi setelah lembaga ijma, mudzakarah ulama itu penting supaya perdebatan tidak terjadi di grassroots. Asal orang bisa upload YouTube aja langsung gemblung-gemblung gitu ya, mudah keluar fatwa. Ciri orang bodoh itu gampang keluar fatwa. Itu ciri orang bodoh. Dan gampang menegasi, menyalahkan orang lain, itu ciri orang bodoh. Ulama nggak ada yang kayak gitu. Jadi sekarang lagi menjamur di YouTuber, ustadz-ustadz muda gitu ya. Itu banyak. Nah, maka dari itu mari kita satukan dalam bentuk lembaga. Ya nggak tahu, karena saya juga under kompetensi untuk membidani hal kayak gini. Tapi ide ini harus dirawat supaya suatu saat jadi kenyataan. Ada poros-poros Islam, poros fikih, poros politik, poros budaya. Kalau kita punya semua poros kan enak itu. Tapi baru ada ide poros politik aja sudah kepentingannya udah seliweran, pusing juga gitu. Nah gitu ya Mas ya, semoga perbedaan dikomunikasikan. Terus jangan tidak dikomunikasikan. Ta'aruf aja, ta'aruf. NU mengenal Muhammadiyah mengenal, minimal nanti akan saling memaklumi kok. Oh ya sudah kalau gitu terserah sampean aja, gitu enak. Ya, ada lagi yang mungkin penting. Menurut saya sementara ya, secara pribadi enggak. Kecuali niatnya memang ingin memuaskan dahaga. Enggak, karena selama ini tidak ada definisi makan kok menyium harum-haruman. Kalau menyium harum-haruman membatalkan puasa, kita lewat sate batal, lewat tongseng batal, nyium parfum batal, enggak, insya Allah Mas, insya Allah enggak ya. Tapi ini pendapat pribadi. Kalau ada fatwa yang lebih kompeten dan lebih berwenang silahkan dicari. Tapi ini hanya pendapat pribadi karena definisi makan dan minum enggak masuk di situ. Apa? Ya itu nggak masuk definisi makan, kan yang membatalkan makan dan minum itu bukan makan, bukan minum. Terus ada yang nanya kalau rokok gimana? Rokok itu di luar puasa aja nggak boleh, pas puasa lagi. Ya, kan sibgoh itu adalah hamba Allah. Status hamba Allah itu tentunya tauhidnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, gitu ya. Ideologinya benar, hidupnya benar. Kalau orang ulama mendalami agama itu nggak dijamin soleh. Pinter-pinteran beragama, yang paling pinter beragama itu justru iblis, karena dia bisa menggoda alim-alimnya orang. Tapi apa ilmu iblis itu membuat dia baik? Belum tentu, karena ilmu itu kan knowledge, pengetahuan aja. Sementara banyak orang yang kaburo maktan, besar-besar ngomong A, prakteknya B. Maka dari itu kalau ada orang yang kemudian ahli agama terus ikut komunitas liberal, nggak masuk akal. Yang tidak masuk akal, ada kambing kok menggonggong terus bergabung dengan serigala melolong gitu, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Itu kenapa itu gitu loh. Ya mungkin dia beralasan saya ingin merubah budaya ini serigala biar jadi vegetarian demi keamanan kalian. Teorinya, prakteknya dia jadi tumbuh taring lama-lama kan gitu. Jadi nggak ada cerita kayak gitu. Apalagi ditambah dia dengan umat Islam yang soleh malah berjarak, itu tambah aneh lagi. Apakah itu sibgoh? Oh sibgoh ya enggak lah. Jelas sibgoh Islam enggak seperti itu. Sibgoh Islam seperti apa ya? Seperti Rasulullah, seperti para sahabat, para tabiin yang soleh-soleh kan gitu. Tabiin ya, salafus saleh itu ya itu orang yang tersibgoh dengan nilai-nilai. Kan sibgoh itu dari Quran. Dia bertentangan orang liberal itu sama Allah aja beda pendapat kok. Mau dibilang sibgoh dari Hong Kong, dari Wuhan. Kan itu enggak mungkin. Sama Allah beda pendapat kok. Kan Allah bilang lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Kan gitu ya. Bahwa orang kafir itu bisa ahlul kitab, bisa musyrik kan.
Nah, kok tiba-tiba ahlu kitab nggak kafir? Wah, aku beda pendapat sama Allah kok. Ya gitulah kira-kira, itu kebangetan kalau masih ada yang pengen disebut ulama tapi bergaulnya dengan liberal nggak boleh itu. Jelas bukan simbol Islam. Ya maaf tanpa menyebut orangnya itu bisa-bisa malah orang yang mentransaksikan agama. Transaksi agama itu basis kesalahan orang untuk menjadi nifaq paling pertama kali adalah istarawud dolalata bil huda, mentransaksikan agama. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Memang ini perlu amal jama'i. Kalau sendiri-sendiri aja sih kebanyakan beraluntur ya. Tapi ingat, seandainya seluruh dunia itu semua sesat kecuali kita saya, ya harus tetap bertahan. Tapi ada konsep yang bagus ya. Pertama kita selalu bergaul, yahtalitun, tapi beda. Jadi keunikan kita tidak boleh menjadikan kita eksklusif total, tetap bergaul, yahtalitun wa yatamiyazun. Yu'athirun wa la yata'atsarun, kita mempengaruhi, jangan terpengaruh. Tapi ini nggak mungkin kalau kita nggak punya base camp. Nah, base campnya seharusnya adalah masjid. Kalau masjid nggak ada, ya tempat-tempat yang lain yang bukan masjid yang memungkinkan kita sekecil apapun kelompok kita, seperti jumlahnya Ashabul Kahfi yang cuman 7 orang itu. Yang penting dia punya misi. Jadi bikinlah kelompok-kelompok Al-Kahfi gitu, supaya agama kita terjaga. Sepekan sekali ketemu, saling mengingatkan, saling diskusi, saling membangun misi, terus bikin agenda, terus evaluasi, terus aja. Kalau sendirian susah, kita harus memiliki kelompok. Kecuali memang dia itu jagoan. Kan sedikit yang jagoan. Ya bikin grup-grup pengajian lah yang mempertahankan nilai-nilai Islam, terus keluar membawa misi. Tanpa itu saya kira memutarkan misi itu susah. Saya hanya ingat guyonan Zainuddin Amjad almarhum. Puasa itu seperti metamorfose. Sebelumnya ulat bulu, jadi kepompong, keluar jadi kupu-kupu. Ini sayangnya ulat bulu jadi kepompong, keluar masih ulat bulu lagi, dan udah belasan kali terus saja ulat bulu lagi lah, itu yang repot. Iya, karena puasa kan jalan, tujuannya adalah alakum tatakun. Puasa itu media, hasilnya adalah alakum tatakun. Pertama yang pasti ahli sunnah jamaah adalah Rasulullah dan para sahabat, ma'alaina washabi. Terus yang paling dekat mendekati mereka, itulah jadi ukuran. Tentunya ahlus sunnah wal jamaah itu bukan hanya teori akidah, tapi keseluruhannya, akhlaknya, perilakunya, bukan hanya masalah fikih, tapi semuanya. Saya secara pribadi, saya akidah saya salafi, itu udah pasti 100% saya salafi. Tetapi saya tidak mengatakan Asy'ari itu bukan ahlu sunnah, gitu loh. Jadi kebalikannya Ustaz Abdul Somad itu Asy'ari, tapi tidak pernah mengatakan salafi itu bukan ahlu sunnah. Saya salafi, secara akidah saya asli salafi. Artinya saya belajar tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid mulkiyah, tauhid asma wa sifat, itu. Itu ciri khas apa salafi. Kalau Asy'ari wujud, qidam, baqa itu sifat wajib, mustahil dan seterusnya gitu ya. Nabi wajib 4, mustahil 4, jaiz 1, total jadi 50 kan. Nah, kenapa saya tidak mengatakan Asy'ari itu salah? Saya hanya berangkat dari fakta yang paling awam, paling goblok gitu ya. Muhammad Al-Fatih itu Asy'ari, Pak, yang menaklukkan konstan. Padahal satu-satunya manusia yang ada hadisnya bahwa dia orang baik adalah Muhammad Al-Fatih. Karena Rasulullah mengatakan Konstantinopel akan ditaklukkan sebaik-baik pemimpin dengan sebaik-baik pasukan. Itu 100% Asy'ari, Pak. Karena Turki itu Asy'ari secara total. Gitu loh. Sederhana kan?
cara goblok. Tapi cara faktualnya memang sebetulnya dua-duanya nggak masalah. Siap taat kepada Allah dan Rasulnya. Hanya ada sedikit perbedaan masalah takwil. Tetapi takwil Asy'ari itu tanzih, ingin menghindari Mu'tazilah, ingin mensucikan Allah. Bukan takwil karena ingin bermain-main dengan Al-Quran. Tentunya nggak masalah. Muhammad Ali As-Sobuni, pengarang Sofwatu Tafasir, Al-Bayan, Ruwail Bayan itu, dulu kan dia dekan di Saudi. Hanya gara-gara mengatakan Asy'ari tidak sesat langsung dipecat ya. Buku-bukunya langsung dilarang. Nah ini yang nggak boleh. Kalau gitu yang nggak boleh yang mana? Yang nggak boleh adalah Salafi yang nyinyir, yang debat terus, dan Asy'ari yang nyinyir. Selama Asy'ari nggak nyinyir, Salafi yang nyinyir itu orang baik. Sekarang coba siapa yang berani mengatakan NU Muhammadiyah itu dua-duanya Asy'ari loh? Terlalu beresiko itu menstigma Muhammadiyah dan NU itu orang sesat. Karena mereka itu diskusinya nggak semudah itu, nggak boleh satu orang membaca satu kitab, kita harus pelajari semuanya. Saya kuliah di Fakultas Syariah, saya itu betul Imam Ghazali kayak apa, bukunya seperti apa. Tiba-tiba anak kemarin terus tiba-tiba mencaci maki dia, saya nggak terima gitu secara psikologis. Walaupun saya bukan pengikut tasawufnya Imam Ghazali gitu loh. Kayak gitu loh Pak Rudi. Nah di sini memang butuh orang pinter yang tidak punya kepentingan. Orang pinter Pak, kalau udah punya kepentingan judulnya beda Pak. Takut kehilangan pengikut itu udah kepentingan, akhirnya ngawur-ngawur aja ngomong. Dia ngomong kelihatan meyakinkan banget, setelah dicek referensinya ngaco semua. Hanya gara-gara punya kepentingan. Ada sebuah hadis palsu Pak, sampai 13.000 hadis palsu. Itu rata-rata hadis kepentingan dulu. Sampai ada khasiat terong itu ada hadisnya Pak. Al-badinjanu dawa'un min kulida. Ternyata itu hadis dari penjual terong Pak. Yang kayak gitu loh. Jadi sekarang kepentingan politik, kepentingan sosial, kepentingan adu baik-baikan kelompok, inilah baghyan bainakum. Jadi kalau kita berbeda, kasihlah ruang lain juga untuk berbeda. Kalau itu berbeda, ya harus terima perbedaan juga. Selama masih dalam konteks ingin taat kepada Allah dan Rasulnya secara murni dan konsekuen dan secara jalur yang dibenarkan, kaidah istiad yang baik. Asy'ariyah baik-baik aja. Ingat ya, NU dan Muhammadiyah dan banyak orang di Turki, di Pakistan, di Mesir itu banyak sekali Asy'ariyah Pak. Asy'ariyah dalam kalau ini studi Asy'ariyah asal tidak kelamaan, cukup hanya sekedar memahami Allah, mengenal Allah, setelah itu kembali ke Quran itu kok. Cuma masalahnya kebablasan di debat itu yang jelek. Debat itu memang jelek, berdebat yang enggak jelas juntrungnya itu memang tidak disukai oleh Rasulullah. Orang suka berdebat. Kalau kita yakin kepada suatu mazhab, jangan untuk mengadili mazhab lain. Karena kita nggak tahu dia punya dalil seperti apa, punya kajian seperti apa. Nah teman-teman ini perlu diingetin terus-terusan. Di kalangan orang yang mengaku khilafah, khalifah zalim juga banyak kok. Artinya tetap objektif. Diktator yang dahsyat Lenin, Stalin atau Mao Zedong di umat Islam juga ada. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, Abu Muslim Al-Khurasani ini juga ada. Itu Imam Sauri itu jadi buronan dihukum mati hanya gara-gara menolak jadi hakim. Itu zaman-zaman kayak gitu ada. Jadi artinya jangan terjebak kepada hal-hal yang sifatnya superficial, yang permukaan, deeply-nya. Jadi Asy'ari kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Ada yang salah juga Asy'ari kebablasan. Salafi kebablasan juga banyak, nyinyir banget gitu, antem kromo dan seterusnya. Maka kita kalaupun Salafi yang toleran. Kalau Asy'ari juga yang toleran gitu. Tapi kalau sama Syiah mah beda agama bukan beda mazhab. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya Pak, ini memang saya prihatin kalau ditanya begini saya bisa nggak berhenti seharian ngomong. Karena saya prihatin sekali. Seharusnya kita bersatu sehebat apapun perbedaannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian aja saja ya. Sekali-sekali Iya, nanti melanggar prokes.
Iya, kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf, dan kita tutup dengan aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.